Pi Network DeFi. Pi Network baru saja melangkah ke fase yang lebih serius dalam dunia decentralized finance. Mereka tidak hanya bicara tentang masa depan blockchain, tapi mulai memperlihatkan bentuk nyatanya. Fitur baru seperti Decentralized Exchange, Automated Market Maker, dan Liquidity Pools kini resmi hadir di Pi Wallet, meskipun masih di tahap testnet. Tapi yang menarik bukan hanya fitur teknisnya, melainkan arah besar yang sedang mereka bangun di balik semua ini. Karena bersamaan dengan rilis DeFi ini, founder Pi Network, Dr. Qingdiao Fan menjelaskan sesuatu yang jauh lebih mendasar, bagaimana Pi ingin memadukan AI dan blockchain untuk menciptakan sistem ekonomi baru, di mana nilai dan kekayaan digital bisa didistribusikan secara adil ke semua orang, bukan hanya segelintir pemilik modal. Dan itu artinya, apa yang sedang dilakukan Pi sekarang bukan sekadar update fitur wallet, tapi mungkin langkah awal menuju transformasi besar di dunia Web3 dan ekonomi digital global. Jadi, di video ini kita akan membahas dua hal penting. Pertama, bagaimana fitur DeFi baru di Pi Wallet ini benar-benar bekerja dan apa manfaatnya bagi pengguna, dan kedua, bagaimana visi AI plus blockchain dari tim inti Pi Network bisa mengubah arah masa depan ekonomi desentralisasi. Tujuannya sederhana, bukan sekadar memberitahu apa yang baru, tapi membantu kamu memahami kenapa ini penting, bagaimana dampaknya, dan bagaimana kita sebagai pionir bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar ini. Fitur baru Pi Network Wallet. Sekarang kita masuk ke pembaruan utama yang paling menarik, fitur DeFi baru di Pi Wallet Testnet. Inilah langkah pertama Pi Network memperkenalkan dunia decentralized finance kepada jutaan pionir, dengan cara yang aman dan bertahap. Kalau kamu sudah membuka Pi Wallet versi testnet, kamu akan melihat tampilan baru di bagian bawah, tab bernama Tokens. Nah, disinilah semua aktivitas keuangan digital di ekosistem Pi dimulai. Di dalamnya ada 4 menu utama, Swap, Exchange, Liquidity Pool, dan Manage. Keempat fitur ini saling terhubung, dan dirancang untuk membantu pengguna memahami bagaimana sistem ekonomi blockchain bekerja secara nyata. Misalnya, di menu Manage Tokens, kamu bisa menambahkan berbagai token uji coba seperti Pizza Token, Archimedes, atau Shrimp Swap. Tujuannya bukan untuk koleksi, tapi agar kamu bisa memahami bagaimana aset digital aktif di dalam wallet dan bagaimana transaksi antar token berjalan secara on-chain. Ini seperti ruang belajar yang dirancang khusus bagi pionir agar bisa melihat dan mencoba langsung fungsi token tanpa risiko apapun. Lalu, bagian yang paling banyak menarik perhatian adalah fitur swap. Disinilah Pi Network memperkenalkan mekanisme Automated Market Maker, atau biasa disebut AMM. Kalau biasanya di bursa tradisional pembeli dan penjual bertemu lewat order book, di sini semuanya otomatis. Sistem AMM menggunakan rumus matematika untuk menyesuaikan harga token berdasarkan keseimbangan jumlah token di dalam pool. Jadi semakin banyak orang membeli satu token, harga token itu akan naik otomatis, dan sebaliknya, tanpa harus menunggu lawan transaksi atau campur tangan pihak ketiga. Prinsip ini sama seperti yang digunakan oleh protokol besar seperti Uniswap atau PancakeSwap, tapi bedanya, Pi Network menjalankannya di testnet dulu sebagai sarana edukasi. Jadi pengguna bisa belajar langsung bagaimana cara kerja DeFi, bagaimana nilai terbentuk, dan bagaimana transaksi terjadi di blockchain, tanpa harus mempertaruhkan uang asli. Ini langkah yang sangat penting karena bukan semua orang langsung siap terjun ke dunia DeFi yang kompleks. Selanjutnya, ada fitur Liquidity Pool. Disinilah pengguna bisa berperan sebagai penyedia likuiditas. Artinya, kamu bisa menaruh 2 jenis token di dalam sebuah pool, dan setiap kali ada orang yang melakukan pertukaran token di pool tersebut, kamu akan mendapatkan sebagian kecil dari biaya transaksi, biasanya sekitar 0,3%. Semakin aktif pool itu digunakan, semakin besar potensi keuntungan dari biaya tersebut. Tapi karena ini masih testnet, kamu tidak sedang mengejar profit, melainkan sedang belajar bagaimana sistem likuiditas berjalan di dunia nyata. Menariknya, semua ini dibuat di lingkungan yang aman. Jadi kamu bisa bereksperimen, memahami risiko, dan mempelajari mekanismenya secara menyeluruh sebelum nanti menghadapi versi mainnet yang sesungguhnya. Inilah cara Pi Network mendidik komunitasnya, bukan dengan hype, tapi dengan pengalaman langsung. Mereka ingin semua pionir memahami dasar dari ekonomi blockchain sebelum terjun ke sistem terbuka. Lalu, apa manfaat nyatanya bagi kita sebagai pengguna? Pertama, ini kesempatan untuk belajar langsung bagaimana DeFi bekerja tanpa risiko finansial. Kamu bisa memahami konsep pertukaran token, liquidity pool, hingga cara sistem menentukan harga secara otomatis. Dan kedua, ini adalah langkah awal menuju ekonomi Pi di level mainnet, di mana semua aktivitas ini nanti akan berjalan menggunakan Pi asli. Semakin banyak pionir memahami sistem ini, semakin matang juga ekosistemnya. Karena yang sedang dibangun Pi Network bukan hanya sebuah aplikasi wallet, tapi fondasi ekonomi digital baru yang berbasis desentralisasi. Ini bukan sekadar update fitur,
tapi latihan besar untuk membentuk komunitas yang paham teknologi dan siap menghadapi ekonomi blockchain yang sesungguhnya. Dan yang menarik, semua ini baru tahap awal. Karena setelah fitur DeFi ini, P-Network juga memperkenalkan visi besar yang menjangkau lebih jauh, menghubungkan blockchain dengan kecerdasan buatan untuk membangun masa depan distribusi ekonomi yang lebih adil. Itu akan kita bahas di bagian selanjutnya. Visi founder P-Network. Di ajang International Token 2049, Dr. Qingdiao Fan menyampaikan pandangan yang cukup mendalam tentang arah masa depan industri kripto. Beliau memulai dengan pertanyaan besar, bagaimana manusia akan mendistribusikan kekayaan di era kecerdasan buatan? Karena hari ini, AI sudah mampu menciptakan nilai ekonomi yang luar biasa besar, tapi masalahnya, nilai itu belum didistribusikan secara adil. AI bisa menghasilkan karya, data, dan efisiensi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan manusia, tetapi yang menikmati keuntungannya masih segelintir perusahaan besar dan pemilik modal. Nah, disinilah Dr. Fan melihat peluang besar bagi teknologi blockchain. Menurutnya, blockchain bukan hanya alat transaksi, tapi sebuah sistem distribusi nilai, cara baru untuk menyalurkan hasil kekayaan digital agar bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya mereka yang punya kekuasaan ekonomi. Lalu beliau menyoroti masalah utama dalam dunia DeFi saat ini. Banyak proyek memang terlihat aktif, tetapi sebagian besar hanya memindahkan nilai dari satu tangan ke tangan lain. Tidak ada penciptaan nilai baru. Dr. Fan menyebutnya value extraction, kegiatan ekonomi yang sekadar menarik keuntungan dari sistem, bukan menambah manfaat bagi masyarakat. Inilah sebabnya, banyak proyek kripto akhirnya berhenti di tahap spekulasi, tanpa utilitas yang nyata. Solusi yang dia tawarkan sederhana tapi visioner. Dunia kripto harus kembali ke esensi utility, membangun sesuatu yang benar-benar digunakan manusia. Karena nilai sejati dari blockchain akan muncul saat ia menghasilkan manfaat baru, bukan sekadar memperjualbelikan token. Disinilah posisi P-Network menjadi unik. Mereka tidak hanya bicara konsep, tapi sudah mulai menyiapkan fondasinya. Salah satu pencapaian besar P-Network adalah sistem KYC global yang sudah mencakup lebih dari 15 juta pengguna terverifikasi. Ini bukan sekadar formalitas identitas, tetapi landasan penting agar aset dunia nyata bisa benar-benar berpindah ke dalam jaringan blockchain dengan aman. Dengan sistem identitas yang kuat, P-Network menciptakan jembatan antara dunia digital dan dunia nyata. Selain itu, mereka juga membangun jejaring sosial on-chain dengan lebih dari 60 juta pengguna aktif. Ini adalah komunitas yang hidup, bukan sekadar angka di pendaftaran. Inilah kekuatan sosial yang dibutuhkan agar setiap inovasi yang lahir di atas P-Network punya pengguna nyata yang siap mengujinya. Dr. Fan menyebutnya sebagai ekosistem manusia digital, tempat produk, ide, dan nilai bisa tumbuh secara organik. Dan yang tak kalah menarik, P-Network juga memperkenalkan P-App Studio, sebuah platform yang memungkinkan siapapun, bahkan yang tidak bisa menulis kode, untuk membuat aplikasi sendiri. Dengan bantuan AI, pengguna bisa membangun, mengunggah, dan mengelola aplikasi langsung di dalam jaringan Pi. Ini bukan sekadar alat coding, tapi jalur baru bagi siapapun untuk memiliki bisnis digitalnya sendiri. AI membantu prosesnya, sedangkan blockchain memastikan kepemilikan dan transparansinya. Konsep ini luar biasa, karena memberi peluang ekonomi baru bagi orang biasa. Jika selama ini kekayaan digital hanya bisa diciptakan oleh mereka yang punya modal besar, di masa depan siapapun bisa menciptakan nilai lewat aplikasi, layanan, atau data yang mereka hasilkan sendiri di atas ekosistem Pi. Inilah langkah nyata menuju economic fairness yang dijelaskan Dr. Fan, ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan. Jadi, apa yang sedang dilakukan P-Network bukan hanya meluncurkan fitur DeFi atau memperkenalkan teknologi baru. Mereka sedang membangun fondasi utility blockchain, sistem yang memungkinkan semua orang berkontribusi dan mendapatkan nilai dari apa yang mereka hasilkan. Bukan hype, bukan janji cepat kaya, tapi desain ekonomi baru yang menempatkan teknologi di sisi manusia. Dan dari sinilah kita mulai melihat arah besar P-Network, bukan hanya menjadi proyek kripto, tapi menjadi jembatan antara kecerdasan buatan, blockchain, dan masa depan distribusi kekayaan yang lebih adil. Dampak dan arah ekosistem Pi. Sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali tidak dijelaskan secara mendalam oleh banyak orang, yaitu kemana arah sebenarnya P-Network setelah semua ini. Karena kalau kita perhatikan, semua langkah yang dilakukan Pi selama beberapa tahun terakhir bukan kebetulan, tapi bagian dari strategi besar. Sebelum membuka jaringan secara penuh, Pi memilih menjalankan fase testnet terlebih dahulu. Banyak orang bertanya, kenapa tidak langsung mainnet saja? Jawabannya sederhana, karena Pi ingin membangun ekosistem yang benar-benar siap, bukan hanya sekadar berjalan. Edukasi massal yang dilakukan lewat testnet ini adalah fondasi penting agar para pionir memahami dulu apa itu blockchain, bagaimana transaksi bekerja, bagaimana sistem DeFi beroperasi, dan bagaimana tanggung jawab digital seharusnya dijaga. Dalam dunia blockchain,
Pemahaman sama pentingnya dengan teknologi. Tanpa edukasi, sebuah ekosistem bisa cepat tumbuh tapi juga cepat hancur. Dan P-Network tampaknya sangat sadar akan hal itu. Mereka tidak terburu-buru mencari nilai pasar, tapi memastikan pengguna paham dulu bagaimana nilai digital itu terbentuk. Jadi ketika nanti mainnet terbuka penuh, semua pionir sudah siap berperan sebagai pelaku ekonomi digital, bukan hanya penonton. Lalu, kita bicara tentang AI dan blockchain. Dua teknologi ini kini berjalan beriringan, dan P-Network mencoba menjadi jembatan di antara keduanya. AI membantu manusia menciptakan nilai baru tanpa harus bergantung pada tenaga kerja tradisional. Misalnya, AI bisa membantu seseorang membuat aplikasi, menganalisis data, atau bahkan menjalankan bisnis secara otomatis. Sedangkan blockchain memastikan semua proses itu transparan, aman, dan memiliki sistem distribusi nilai yang adil. Bayangkan kombinasi keduanya, AI menghasilkan nilai, blockchain memastikan nilai itu sampai ke tangan semua pihak yang berkontribusi. Tidak ada lagi dominasi segelintir perusahaan besar yang menguasai data dan hasil kerja AI. Semua bisa ikut terlibat, semua bisa mendapatkan manfaatnya. Inilah masa depan ekonomi digital yang lebih seimbang, dan P-Network sedang mencoba membangunnya dari sekarang. Bagi para pionir, ini adalah kesempatan untuk belajar dan beradaptasi. Melalui testnet, mereka bisa memahami konsep DeFi, mencoba fitur seperti swap, liquidity pool, dan exchange tanpa risiko kehilangan aset. Ini bukan sekadar uji coba, tapi latihan mental dan teknis untuk memasuki dunia ekonomi baru yang sepenuhnya digital. Sementara bagi para developer, P-Network menyediakan ekosistem yang unik, komunitas besar dengan pengguna aktif yang nyata. Artinya, setiap aplikasi yang dikembangkan di dalam Pi bisa langsung diuji oleh puluhan juta pengguna. Ini memberikan keuntungan luar biasa, karena pengembang tidak perlu mencari pengguna di luar, mereka sudah ada di dalam jaringan. Dan dengan adanya Pi App Studio, siapapun, bahkan tanpa kemampuan teknis tinggi, bisa mulai membangun aplikasi berbasis AI di atas blockchain Pi. Semua ini menunjukkan bahwa P-Network sedang menyiapkan panggung besar, tempat AI, blockchain, dan manusia bisa bekerja bersama membangun ekonomi baru yang inklusif. Dari edukasi, eksperimen, sampai penerapan nyata, semua diarahkan menuju satu titik, menjadikan Pi bukan sekadar proyek kripto, tapi fondasi ekonomi digital masa depan yang lebih adil, transparan, dan terbuka untuk semua orang. Pemikiran terakhir. Pada akhirnya, dari semua pembaruan dan visi besar yang sedang dijalankan, kita bisa melihat satu hal yang jelas. P-Network tidak hanya sedang membangun blockchain, tapi juga sedang mengedukasi dunia tentang bagaimana membangun ekonomi digital yang lebih adil dan inklusif. Mereka tidak terburu-buru mengejar harga token atau sensasi pasar, tapi fokus membangun pondasi pengetahuan dan pemahaman bagi setiap pengguna, agar siap menyambut masa depan keuangan yang berbasis teknologi nyata, bukan sekadar hype. Setiap fitur baru yang muncul, mulai dari P-Wallet, DeFi, hingga App Studio, bukan hanya alat transaksi, tapi jembatan menuju perubahan pola pikir. Ini tentang bagaimana teknologi bisa menjadi milik semua orang, bukan hanya mereka yang punya modal atau akses lebih dulu. Dan disinilah kekuatan komunitas P-Network benar-benar terasa, komunitas yang belajar bersama, tumbuh bersama, dan berinovasi bersama. Kalau kamu ingin saya bahas lebih dalam lagi tentang P-Dex, P-App Studio, atau bagaimana integrasi AI mereka bisa membuka peluang ekonomi baru, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol hype, supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak pionir dan pembelajar kripto di seluruh dunia. Setiap interaksi dari kamu membantu konten seperti ini terus hidup, konten yang membahas bukan hanya berita, tapi juga makna besar di balik teknologi yang sedang kita jalani bersama. Seperti biasa, tetap berpikir kritis, terus belajar, dan jangan berhenti mengeksplorasi dunia digital yang sedang kita bangun bersama. Stay curious, stay informed. Jcoin, unlocking crypto knowledge.